Subhanallah, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu memang suka banyak berdebat. Barang yang sudah terang jadi tidak nampak lagi atau buram, yang jelas jadi abu-abu, yang terang benderang menjadi kelam. Mungkin akibat langsung dari belajar ilmu kelam, ilmu kelam yang terang jadi kelam. Sebagian berpendapat, karena memang pendapat tentu akan berbeda, dia bukan dengan ilmu tapi menurutnya, bahwa masalah sesat menyesatkan itu berat sampai ini benar. Oleh sebab itu kau tak sanggup, hanya Allah saja yang sanggup menetapkan sesat atau tidak sesat. Ini juga benar. Tapi kapan baru diketahui ini sesat, ini tidak sesat? Baru di akhirat. Ini yang syubhat. Ini yang syubhat. Memang memutuskan seseorang ini sesat atau tidak sesat itu berat. Tidak boleh kita sembarang menyesatkan orang. Ya, boleh menyesatkan orang? Ajak dia sesat? Tidak boleh menyesatkan orang. Kecuali memang ternyata punya dalil dan bukti yang jelas. Apalagi kalau sampai mengafirkan atau menghukum syirik atau musyrik atau mengeluarkan dari Islam, itu berat. Tidak boleh sembarangan, betul. Yang kedua, tidak ada yang berhak memutuskan ini sesat, ini tidak sesat, kecuali memang siapa yang menentukan ini sesat dan sesat? Siapa? Kan baru dibilang mukaddimahnya, kecuali la haula wala quwwata illa billah. Yang menentukan ini sesat, ini tidak sesat, siapa? Allah. Tidak boleh kita, sebab orang sesat akan menghukum orang lain juga sesat kalau diserahkan pada manusia. Sah? Seluruh aliran sesat menganggap aliran yang lain sesat. Dia bilang jangan sesat menyesatkan, dia sendiri sudah menghukum orang lain sesat. Biasa itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat, hukum menyesatkan dan yang punya kuasa menyesatkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah sesat itu bisa diketahui sekarang atau tunggu akhirat dulu? Bisa sekarang atau bertemu Allah? Kaum muslimin dan muslimat, ini yang jadi syubhat. Sehingga dengan syubhat ini orang mengatakan antum tidak boleh. Ini saya dengar kalimat ini sejak masih SMA lagi. Tidak boleh secara a priori atau a priori secara sepihak, secara pasti mengatakan ini benar, ini salah. Apa sebab? Yang tahu kebenaran mutlak hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak tahu. Ini bunyi tawadhu, bunyinya merendah kepada Allah, tapi sebenarnya adalah ingin membuat orang ragu-ragu dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita di dunia ini atau sebelum kita diturunkan ke dunia masih lagi kalau belum turun berarti sebelumnya di mana? Kalau belum turun ke dunia berarti sebelumnya kita di mana? Datuk gitu, Adam dulu di mana? Ya di atas. Namanya aja turun, tentu ya subhanallah. Ada turun selain dari atas? Enggak ada. Semua yang turun dari atas. Berarti kita aslinya orang atas. Kita aslinya orang atas. Nah, kita lihat ini ikhwan kaum muslimin muslimat, supaya kita tahu
Yang mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Allah ceritakan kisah awal mula kita berada di tempat ini. Sah? Apa awal mula kita di sini? Hah? Subhanallah. Kenapa antum sampai di sini? Kan kampungnya tidak di sini. Apa yang bawa antum ke sini? Karena istri. Hah? Nikah sama orang sini. Apa yang membuat dulu Adam harus turun ke sini? Sehingga kita pun harus menjadi orang sini. Apa yang buat dia dulu? Hah? Ikut apa? Karena dosa. Iya, kenapa dia berdosa? Hah? Kenapa dia berdosa? Karena ikut perintah Allah atau ikut pikirannya? Saya ulang lagi. Nabi Adam berdosa, betul? Baik. Sebelumnya siapa yang berdosa? Nabi Iblis. Iblis Nabi. Iblis. Baik. Adam berdosa. Iblis berdosa. Siapa yang pertama berdosa? Iblis. Dia berdosa karena apa? Iya, kenapa dia sombong? Karena ikut perintah Allah atau karena ikut pikirannya? Ikut pikiran dan perasaannya. Sah? Berarti ikut pikiran dan perasaan bikin sesat. Antum tidak berperasaan sih. Semua orang ikut rasa pasti sesat. Kapan rasa itu menyesatkan? Bila tidak sesuai dengan arahan. Sah? Sahih? Nah, jadi tidak semua rasa sesat. Ya. Kapan sesatnya? Bila bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan pertama kepada siapa? Malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Malaikat kan memang tidak banyak ikut perasaan dan pikiran karena mereka sudah paham betul, ya, karena mereka tidak punya nafsu, tidak punya hawa, sehingga mereka menjadi orang-orang yang patuh, sehingga ketika perintah usjudu li Adam fa idza sawaituhu faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak sujud ikut perintahkah atau ikut perasaan? Sah? Mungkin mendengar kata-kata perasaan baru untuk menggunakan ini, ya. Perasaan itu melahirkan hawa, keinginan. Sah? Pikiran itu juga melahirkan keinginan. Keinginan itu bahasa Arabnya hawa. Makanya yang ikut perintah siapa? Yang ikut perintah siapa? Malaikat. Selamat sampai sekarang. Sehingga malaikat jadi masyarakat atas terus, tidak disuruh turun ke sini, kecuali karena tugas-tugas. Sah? Itu pun gara-gara kita juga. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati, semua Allah ciptakan dengan hikmah tentunya. Baik, habis itu iblis dah izhab fa innaka rajim. Iblis ditanya, ma mana'aka, apa yang menghalangimu an tasjuda lima khalaqtu biyadai, yang sujud kepada hamba yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Nah, ini Allah bilang dengan dua tanganku, yang lain ikut pikiran lagi. Tidak mungkin Allah punya tangan. Nah, ikut perasaan lagi enggak? Ikut perasaan lagi? Sesat enggak?
Antum nyesatkan orang. Iya, Allah bilang begini, dia bilang begitu. Dari mana alasannya? Pikiran. Tidak mungkin Allah punya tangan. Di mana dia katakan tidak mungkin? Dari mana? Dari pikiran, dari perasaan. Ada dia punya bukti? Enggak. Dia punya padanan? Tidak. Dia punya berita dari Allah bahwa Allah tidak punya tangan? Tidak. Yang ada justru Allah punya tangan. Lalu dia ikuti perasaannya, akhirnya dia tersesat lagi. Berarti seluruh yang mengingkari Allah punya tangan aliran antum yang nyesatkan orang ini. Iya. Kalau masalah berpikiran, iblis lebih cerdas. Sah? Dia lebih cerdas. Dia bilang, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Ini apa namanya nih? Kalimat dia bilang saya lebih baik daripada Adam. Kenapa disuruh? Namanya apa ini? Hawa. Namanya ikut hawa. Dia tahu tidak yang memerintah Allah? Tahu. Yang perintah Allah boleh dibantah? Tidak. Tahu dia Allah itu harus dihormati? Iya. Tanda hormat pada Allah perintahnya dikerjakan. Perkataannya dibenarkan, larangannya dihindarkan. Kan itu tanda kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, iblis tidak ikut perasaannya. Memang ini perintah Allah, cuman mana tahu bisa tidak dikerjakan ini. Mana tahu bisa tidak dikerjakan. Akhirnya Allah murka tidak? Marah enggak? Pada iblis punya perasaan baik atau itu tidak? Dia perkiraan iblis, ini perkiraannya baik apa buruk? Baik. Kan masa saya disuruh sujud padanya, tapi ternyata dihukum Allah aba was takbar. Walaupun dengan niat baik antum melanggar, tetap dihukum ya Allah ya Rabbi. Walaupun dengan perasaan ingin menunjukkan kelebihan, bahwa saya ini berpikir, bahwa saya ini tidak langsung tunduk, bahwa saya punya perasaan, saya tonjolkan perasaan ini dengan baik. Nah, apakah iblis selamat daripada syab aba wastakbar, enggan dan sombong? Tidak, tetap sombong. Apa sebab? Kamu sudah tahu iblis, yang perintahnya Allah. Allah boleh dibantah, Allah boleh diingkari beritanya? Ya tidak boleh. Makanya kamu tersesat. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya dua-duanya tersesat kan? Dihukum sesatnya dua-duanya. Dihukum sesat ada dua-duanya. Iya. Cuman yang satu mau bertaubat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah ajarkan kepadanya kalimat-kalimat yang itu untuk bertaubat, maka dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Cuman hukum sudah diputuskan. Kan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Jangan dekati pohon ini, nanti kamu berdua zalim. Orang zalim dihukum pada? Ya dihukum. Cuman hukumannya ringan, hanya turun ke bumi. Kalau sempat hukumannya berat kayak iblis, tidak ada harapan kita. Untung Adam bertaubat. Hukuman tetap kita jalankan. Untung pula umur kita tidak panjang-panjang. Kan ya? Kalau sempat umur antum 950 tahun, falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, kalau sempat kita berdakwah 950 tahun, ya Allah, azab kita. Ya kena persekusi, kena fitnah, kena provokasi. Enggak. Untung umur kita hanya 60 sampai 70 tahun. Itu pun berdakwah sudah dewasa pula mulai berdakwah. Nah, ya kaum muslimin dan muslimat. Jadi sekarang dengan melihat kejadian ini, bisa tidak kita menentukan mana yang sesat, mana yang tidak sesat? Antara Adam dengan iblis, mana yang sesat? Iblis.
Jadi keputusannya nanti di akhirat atau sekarang? Ustaz, bahwa keputusan bahwa iblis dan para pengikutnya sesat, dan Adam alaihissalam dan para pengikutnya dapat hidayah, keputusannya besok setelah di padang mahsyar atau sekarang sudah ada keputusan? Sudah ada keputusan. Berarti bisa tidak kita menentukan sekarang ini mana yang sesat, mana yang tidak sesat? Bisa? Nah, kalau bisa selesai kaji. Kalau ditambah tuh, berarti itu sudah bisa mengindikasikan ini indikasi sesat, ini terindikasi dapat hidayah. Jelas? Jadi tidak ada istilahnya harus nunggu dulu padang mahsyar. Masalahnya ini kalau sesat itu masuk neraka. Masuk neraka itu neraka milik Allah, bukan milik kita. Kita juga mau nggak tahu entah masuk neraka entah tidak. Tapi saya berharap tidak. Makanya saya ingatkan antum jangan tersesat. Semua sesat itu masuk neraka. Kalau tidak untuk apa para nabi dan rasul semua jadi utus? Kalau seandainya baru tahu sesat dan sesatnya besok di akhirat. Paham saya? Sekarang yang ikut Nabi kita alaihissalatu wassalam, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berakidah seperti yang dia sampaikan, beribadah seperti yang beliau contoh dan perintahkan, berakhlak dan beradab seperti yang yang dia teladankan, kemudian bermuamalah seperti yang beliau lakukan. Antum berada di atas hidayah atau dalam kesesatan? Tidak bisa kita putuskan. Oh, ini sebulan ini orang dapat petunjuk nih. Apa tuh buktinya? Masya Allah, salat 5 waktu di masjid. Sah? Kemudian puasa Ramadan hadir terus, haji ditunaikan, zakat dibayarkan, sah, syahadatnya, Masya Allah. Terus kita bilang ini orang dapat hidayah. Lalu sebulan tidak pernah nampak di masjid, ya, kecuali ketika sudah sepertama dia. Tidak paham? Lainnya yang di depan. Dia yang paling di depan baru ke masjid. Jalan yang dia tempuh sesat apa tidak? Orang yang tak pernah ke masjid tersesat apa tidak? Tersesat. Terus antum masukkan dia ke neraka? Antum yang masukkan? Masalah hukum neraka atau bukan, keputusannya ada di tangan sang pemilik neraka, benar. Tapi karena kita tak bisa putuskan dia masuk neraka, bukan berarti kita tidak bisa putuskan dia berdosa. Sah? Betul tak? Kalau tidak ada dakwah, tidak ada ilmu, tidak ada ulama, tidak ada nabi, tidak ada rasul, semua tak ada. Apa sebab? Apa cuma nabi tidak kantor? Tanya ke nabi, ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay orang dapat hidayah itu tersesat. Kata Nabi, itu di akhirat aja keputusannya itu nanti kita lihat sama-sama gitu. Enggak. Asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Makanya karena sesat itu sudah bisa dideteksi Allah. Memang Allah yang mengatakan itu. Allah yang bisa menentukan orang ini sesat, orang ini dapat hidayah. Bukan berarti kalau kita sesatkan seseorang lalu kita jamin masuk neraka. Sebagaimana orang ini dapat hidayah kita jamin masuk surga? Enggak. Itu betul. Sebab apa? Penentuan antara sesat dengan dapat hidayah, dengan penentuan masuk atau tidak surga atau neraka, berbeda waktunya. Dapat hidayah atau tidak sudah ada keputusannya di dunia. Sedangkan dia masuk neraka atau tidak, keputusannya di akhirat. Memang kan ada nanti timbangan, ada perhitungan hisab. Ada enggak? Sekarang ketika saya hukum, tadi kan kita katakan Nabi Adam alaihissalam pernah melanggar. Ketika dia melanggar dapat hidayah atau tersesat waktu itu? Tersesat. Tapi Allah ampuni. Kenapa dia Allah ampuni? Dia bertaubat. Iblis kok tidak diampuni? Dia membangkang. Gitu. Coba baca kisahnya dalam surah Al-A'raf itu. Tatkala falamma dhaqa asy-syajarata badat
lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifana min waraqil jannah. Ketika mereka sudah mencicipi buah pohon itu, kalau iblis bilang pohon khuldi, pohon keabadian, badat lahuma sawatuhuma, tanggal seluruh pakaiannya. Jelas? Maka mereka pun berlindung dengan daun-daun pohon yang ada di surga, melindungi nutup auratnya. Nah, kemudian Allah ilhamkan ke Adam kalimat, dan mereka menyesal telah berbuat. Iblis ada menyesal? Ada menyesal? Ya enggak. Nah, ketika iblis tak menyesal, dia langsung ditetapkan, kamu izhab fa innaka rajim, pergi kamu betul-betul terkutuk, dan itu sampai hari kiamat terkutuk dan diputuskan kekal di neraka. Adam alaihissalam tidak, anak cucunya ya, karena memang tabiatnya anak manusia, kadang salah lalu bertobat, kadang salah kadang bertobat. Maka Allah SWT dalam hadis qudsi katakan, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Siang dan wa inni aghfiru dzunuba jami'an, dan saya siap mengampuni semua dosa. Dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi SAW, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah membentangkan tangannya. Nah, ini membentangkan kekuasaan lagi nih. Yang tidak mau menerima berita dari Allah berarti berkeyakinan sesat. Allah katakan begitu, lalu dia katakan yang lain, berarti tersesat. Dia berniat sesat atau tidak? Dia berniat sesat atau bukan? Enggak, niat. Enggak ada orang yang berniat sesat, enggak ada. Nawaitu an adhilla, enggak ada. Makanya, saya mana mungkin saya sesat? Saya itu justru karena beriman lah maka saya katakan itu. Anda yang tidak beriman, awak pula yang sesat katanya. Apa sebab? Sebab antum beriman dengan zahir Quran, beriman pada zahir Quran itu kufur katanya. La haula wala quwata illa billah. Beriman dengan makna zahir di Al-Quran hukumnya kafir menurut mereka. Padahal mereka baru bilang jangan mudah jangan mudah mengkafirkan orang. Coba bayangkan, jangan mudah mengkafirkan orang, tapi di saat yang sama dia bilang beriman pada zahir Quran adalah kafir. Na'udzubillah. Jadi tahu tidak mereka tersesat? Ya enggak. Semua orang sesat atau tersesat. Siapa yang tahu? Ini baru ditanya. Nah, jelas kaum muslimin. Jadi keputusan masuk surga, masuk neraka memang nanti di akhirat. Apa sebab? Sebab surga dan neraka baru dijumpai ya saya. Surga dan neraka bila dijumpai? Di hari akhir, di akhirat. Kalau sesat hidayah kapan dijumpai? Ya sekarang. Hidayah, dapat petunjuk dan tersesat kapan diketahui? Ya sekarang. Karena kita harus tempuh jalan itu sekarang. Menempuh jalan hidayah sampai di akhirat tidak ada guna lagi. Karena ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat beramal. Makanya harus tentukan jalanmu sekarang. Jelas? Oh enggak, saya tempuh jalan semuanya, mudah-mudahan tidak tersesat. Yang begini pernah tidak beriman yang begini nih? Orang yang tidak pernah yakin ini Islam benar dan ini selain Islam tidak benar, pernah nggak dia beriman? Saya ulang lagi. Orang yang tidak yakin salat ini memasukkan surga, beriman dia pada salat? Enggak akan beriman. Orang yang meyakini Islam benar juga, Yahudi juga, Nasrani betul juga, mungkin dia Islam? Enggak. Kecuali maksudnya adalah mereka Yahudi di zamannya benar, Nasrani di zamannya benar, iya, zaman Nabi Isa. Tapi kalau sekarang dia katakan Yahudi benar, Nasrani benar, Islam benar, karena sama-sama menyembah Tuhan, berarti dia tidak pernah Islam. Nah, cuman masalahnya dia masih pakai nama Muslim,
Nah, itu yang jadi masalah kita. Oleh sebab itu maka siap untuk diingatkan. Kalau tidak siap diingatkan, tanggalkan Islamnya. Tapi jangan salah paham, saya tidak nyuruh orang murtad, dia salah paham ya. Nah, ya, kalau dia tanggalkan Islamnya selesai, karena dia di luar orang Islam. Kalau orang Islam bicara tentang Islam kan urusan lain. Tapi kalau dia masih Muslim, kita bertanggung jawab untuk meluruskannya. Jadi kalau ada, makanya ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah menjadikan, lihat, benar salah itu bukan diukur dengan pribadi per pribadi, tidak diukur dengan figur dan sosok. Jelas? Jelas? Apa sebab? Tahu tak tuan-tuan kenapa tidak dijadikan figur sebagai alat ukur indikator kebenaran dan ketidakbenaran? Kenapa? Hah? Figur bisa bermasalah. Betul. Karena kalau figur, sebab memang fitrahnya manusia selalu terkait dengan figur lebih kuat dibanding kepada terkait dengan nilai. Sah? Jangankan kita, sahabat saja. Coba tuan-tuan, sahabat yang selalu bersama Nabi dengan mereka yang beriman di zaman Nabi tapi jarang bertemu Nabi, beda tak menyikapi ketika Nabi meninggal? Beda? Beda kan? Makanya ada yang murtad tak setelah Nabi meninggal? Ada. Siapa mereka? Abu Bakar. Kalau tu bilang Abu Bakar Syiah tu. Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Enggak. Siapa mereka? Orang yang sudah disebutkan juga dalam surat Al-Quran, dalam surat Taubah, Al-A'rabu asaddu kufran wa nifaqan wa ajadur an la ya'lamu hududa ma anzalallah. Orang-orang Arab-Arab kampung itu, pedusunan itu, lebih dahsyat nifaknya dan kekufurannya, dan mereka lebih tidak tahu tentang hukum yang Allah turunkan. Dia tidak berilmu. Sebab apa? Jarang bertemu dengan Nabi SAW. Makanya kalau kita jarang bertemu Ustaz, jarang ngaji, siap-siap ajalah, kena gelombang fitnah dan syubhat. Kalau jarang ngaji, kena kita. Makanya kalau ngaji ketunggu tabligh akbar di lapangan aja sekali itu ngaji, itu memang terombang-ambing oleh syubhat. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi wafat, goncang tak sahabat? Goncang tak? Yang dekat saja goncang. Coba bayangkan. Apa sebab? Mereka sangat terpaut dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar radhiyallahu anhu datang membawa pedang terhunus. Man qala inna Muhammadan qad mat. Subhanallah, qata'tu unuqah. Siapa yang katakan Nabi Muhammad telah meninggal, saya penggal lehernya. Umar aja tidak bawa pedang, orang takut, apalagi bawa pedang. Setan aja takut sama Umar radhiyallahu anhu. Apa sebab? Sangat terpengaruh dengan pribadi Nabi alaihi salatu wassalam. Cuman kita boleh terkait dengan pribadi Nabi. Apa sebab? Apa sebab? Hah? Karena Nabi maksum. Nabi itu maksum. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma yakhruju min hadza illa haqq. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak keluar dari sini kecuali hak. Jadi Nabi dalam keadaan marah, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan apa, tidak keluar dari lisannya kecuali hak. Itu Allah yang jamin. Jelas? Akhirnya, nah andainya itu kita kaitkan dengan kepribadian seseorang, maka kebenaran itu akan bertukar-tukar dari zaman ke zaman. Hidayah itu akan berganti-ganti dari waktu ke waktu. Di zaman Ustaz Dasman, ustaznya begini hidayah itu. Di zaman Ustaz Fulan, begini pula hidayah itu. Datang pula Ustaz Fulan, itu yang hidayah pula. Makanya kebenaran tidak boleh dikaitkan dengan pribadi, kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ketika baru setelah diingatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar masya Allah membaca firman innaka mayyitun wa innahum lamayyitun, kamu pasti mati ya Muhammad, dan mereka pun
akan mati. Maka Abu Bakar ingatkan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad, ingat Nabi Muhammad sudah mati, maka enggak boleh beribadah kepadanya. Wa man kana ya'budu Allah, siapa yang beribadah kepada Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Allah hidup dan tak akan pernah mati. Wallahi, kata Umar, ka'anni awwalu marratin asma'u hadzal ayah. Seolah-olah baru pertama kali saya mendengarkan ayat itu. Biasa orang ketika dalam kesedihan yang berlebihan, ketika tiba-tiba musibah yang tak diharapkan datang, iya, orang-orang anak-anak bisa beruban dibuatnya kan? Anak-anak bisa beruban dibuatnya. Bagaimana keterkaitan mereka dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, orang-orang yang jauh dari Nabi, mereka mengira bahwasanya zakat itu hanya dibayar kepada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Nabi meninggal, mereka bilang, enggak, kami hanya bayar pada Rasulullah, Rasulullah sudah mati, maka kami tidak akan membayar lagi. Ini pekerjaan besar bagi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala memerangi para murtadin. Apa sebab mereka? Mereka tidak terkait dengan Nabi begitu besar seperti terkaitnya para sahabat. Oleh sebab itu Nabi pesankan, Allah pesankan bahwasanya kebenaran itu tidak diukur dengan personil, tidak diukur dengan tokoh, tidak diukur dengan figur, tidak dengan individu, tidak diukur dengan mayoritas. Makanya Al-Quran menyebut rata-rata mayoritas dengan sebutan yang tidak positif. Apa contohnya? Walan tajid aktsarahum syakirin. Kalian tak akan dapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Sebagian besar orang tak akan beriman bagaimanapun kau bersungguh-sungguh berdakwah. Ini kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Wama yu'minu aktsaruhum billahi illa wa musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali dalam keadaan berbuat syirik. Ini orang-orang jahiliyah dulu. Mereka percaya sama Allah, iya, tetapi berbuat syirik. Kalau ditanya man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah. Kalau ditanya siapa yang cipta langit dan bumi, mereka jawab Allah. Tetapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Keyakinan betul hanya Allah yang mencipta, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Tapi ketika beribadah mengambil perantara selain Allah tabaraka wa taala. Kemudian walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Sebagian besar mereka manusia tidak berilmu dan seterusnya. Jadi masalah hidayah itu, masalah dhalalah itu memang harus diketahui sekarang. Kalau ada orang yang nak mengaburkan ini bukan karena dia berilmu, tapi justru karena kejahilannya terhadap ilmu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Untuk itulah kenapa kita membahas masalah